Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas analisa data penjualan jam tangan mewah di dunia. Boleh berikutnya Pak Samsul? Oke, di sini kita di tim ini ada saya sendiri yaitu Hafiz Luki dan juga ada Ibu Dita Febrianti dan ketiga ada Pak Syamsul Hadi. Next, boleh. Oke, yang di sini ada latar belakang akan dibacakan oleh Ibu Dita sendiri. Ya, terima kasih, Kang Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman izin menyampaikan tentang latar belakang dari materi ini. Jadi, seperti kita ketahui bahwa industri jam tangan atau yang termasuk yang fashion accessory itu memang terus mengalami perkembangan pesat. Jadi jam tangan itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Jadi bukan lagi hanya sekedar untuk penunjuk waktu, tapi juga menjadi bagian dari bagaimana fashion model apa orang-orang, kemudian juga salah satu karakteristik untuk terkait dengan prestis. Nah, kemudian di dunia usaha tentu saja pelaku usaha ini sekarang sudah lebih kreatif. Dalam hal ini tidak hanya mengandalkan pada pendekatan yang konservatif, tapi mereka lebih memikirkan bagaimana caranya memahami daripada karakteristik customer baik itu di secara individu maupun dalam konteks di sebuah kawasan atau negara. Nah, kemudian satu cara efektif untuk mencapai pemahaman tersebut adalah dengan menganalisa data penjualan secara sistematis. Next, Kak Samsul. Dari penelitian ini kita mencoba untuk merumuskan masalah. Jadi yang pertama adalah bagaimana gambaran umum penjualan jam tangan berdasarkan data yang tersedia. Jadi nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana data yang tersedia untuk bisa membantu kita melakukan deskripsi terhadap penjualan jam tangan. Yang kedua, produk jam tangan mana yang memiliki tingkat penjualan tertinggi dan terendah. Ini sangat diperlukan dan ini merupakan pertanyaan yang sangat common ya di dunia usaha itu kita ingin tahu sih yang mana yang paling tinggi penjual atau paling laku, paling laris dan mana juga yang tidak terlalu sellable. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu mengetahui bagaimana tren penjualan jam tangan dari waktu ke waktu. Nah, itu saja nanti di akhir materi akan terlihat bagaimana hubungannya dengan strategi penjualan dari para pelaku usaha ini untuk keberlangsungan usahanya dalam rangka penjualan jam tangan. Berikutnya, yang perlu diketahui bersama adalah bagaimana distribusi penjualan jam tangan berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, dari segi harganya ada kita pasti ada punya range ya harga teman-teman, range dari harga jam tangan, kemudian juga apa sih mereknya gitu kan, dan juga berdasarkan wilayahnya tadi ya sebagaimana di areanya. Kemudian selain itu, kita juga memerlukan informasi apa yang dapat disimpulkan dari hasil analisis deskriptif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Jadi sebenarnya materi ini sangat penting karena nanti akan mendapatkan satu kesimpulan yang bisa menghasilkan kebijakan atau strategi pemasaran bagi para pelaku usaha. Eh, Selanjutnya, Kak Samsul. Baik, teman-teman, kita lanjutkan terkait dengan tujuan daripada analisis ini. Yang pertama, materi ini akan menjelaskan secara menyeluruh kondisi penjualan jam tangan berdasarkan data yang diperoleh. Jadi ini sebenarnya kita ingin melihat ya, teman-teman, bagaimana sih situasi aktual daripada penjualan itu secara data historis ya. Ini kan nanti akan terlihat data dari waktu ke waktu. Nah, termasuk kita juga ingin melihat bagaimana secara volumenya, bagaimana kecenderungannya tadi tren apakah meningkat atau menurun, kemudian juga terkait dengan variasi penjualannya. Jadi kita memang perlu menganalisa data historis itu untuk mengetahui berbagai hal nanti akan kita lihat dari kesimpulan.
Jadi tujuannya ini adalah memang kita ingin melihat gambaran secara komprehensif terhadap penjualan jam tangan. Yang berikutnya adalah menemukan produk jam tangan dengan tingkat penjualan tertinggi dan terendah. Nah, ini sangat banyak manfaatnya untuk para pelaku usaha. Jadi dengan poin kedua ini sebenarnya diharapkan kita melihat mana sih jenis-jenis jam tangan yang memang diminati oleh pasar. Itu karena memang bagaimanapun ada istilah market driven ya, teman-teman. Jadi pelaku usaha itu harus terus mengikuti dinamika dan juga keinginan dari customer di lapangan. Kemudian juga kita melihat inilah juga yang mana sih sebenarnya jenis jam tangan yang kurang diminati ya. Kadang-kadang kurang diminati itu bisa ada banyak faktor, apakah harganya terlalu mahal atau memang modelnya tidak sesuai dengan segmen pasarnya. Nah, ini akan banyak beragam variasi dari faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari poin kedua ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi pola tren penjualan dari waktu ke waktu. Nah, ini juga tidak kalah penting karena sebenarnya kita itu ingin mengetahui secara track record ya, artinya rekam jejak daripada penjualan jam tangan itu dari waktu-waktu seperti apa sih gitu ya. Apakah cenderung terus meningkat atau cenderung menurun atau bahkan sifatnya volatile. Volatile itu artinya kadang turun, kadang naik. Dan ini juga nanti kita akan lihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari volatilitas kecenderungan tadi. Yang kalau menurun itu apa sih faktornya? Kalau misalnya meningkat juga apa sih yang menjadi pemicunya gitu. Jadi memang ini diperlukan untuk pengambilan keputusan strategi pemasaran untuk ke depan. Jadi dari hasil pengamatan beberapa tahun terakhir itu akan menjadi acuan dari para pelaku usaha untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk ke depan. Berikutnya adalah menganalisis distribusi penjualan jam tangan, yaitu yang berdasarkan kategori tertentu seperti merek, kemudian wilayah, atau kisaran harga. Nah, jadi dengan analisis ini kita dapat memperoleh informasi mengenai segmen mana gitu ya yang paling apa namanya paling kuat ya, dalam artian kuat tuh artinya punya daya beli yang tinggi. Gitu. Nanti kita akan terlihat seperti itu. Nah, kemudian juga mana juga karakteristik konsumen yang sangat mempengaruhi ya perilaku konsumen yang dominan lah gitu ya. Karena biasanya perilaku konsumen itu bisa beda wilayah, bisa juga berbeda dari karakteristiknya. Ya, dalam menanggapi artinya respon terhadap merek tertentu atau misal harga tertentu bisa berbeda-beda. Bahkan di wilayah yang sama pun bisa demikian. Nah, jadi nanti kita bisa melihat distribusi penjualan seperti apa. Yang terakhir adalah menghasilkan informasi deskriptif yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis dan pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, apapun yang dihasilkan dari suatu penelitian atau analisis itu saja ujungnya adalah outcome-nya adalah untuk pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk kedepannya dalam rangka keberlangsungan usaha. Jadi nanti kita akan melihat bahwa bagaimana sih faktanya gitu ya. Terus kemudian kita juga melihat nanti dari data-data yang diolah itu, oh relevansinya antara variabel seperti apa. Jadi apakah ada hubungan antara misalnya nih antar satu wilayah dengan harga jam tangan atau tadi dengan jenis atau merek tertentu gitu ya. Nah jadi ini nanti kita akan melihat bahwa akan banyak hal yang bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa ya untuk melihat apa namanya pola daripada penjualan jam tangan. Yang satu sisi lagi, bagi pelaku usaha tentu saja ini penting sekali untuk pengambilan keputusan kebijakan dan strategi pemasaran ke depan. Next, Kak Samsul. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan metodologi analisis. Yang pertama, jadi proses analisis deskriptif untuk data penjualan jam tangan itu dilaksanakan mulai beberapa tahapan terstruktur. Yaitu yang pertama adalah saja pengumpulan data ya. Data yang digunakan sudah ada, yang sudah kita dapatkan juga berdasarkan beberapa variabel seperti kita lihat di data tentu saja ada jenis produknya, kemudian jumlah penjualannya, harga dan periode transaksi. Setelah kita melakukan pengumpulan data, yang kita lakukan adalah apa? Pembersihan dan persiapan data atau data cleaning.
Jadi tadi seperti yang sudah diajarkan oleh ibu dosen kita ya, itu Bu Fitria, bahwa setiap data tuh jangan langsung dipakai, tapi kita harus lihat dulu mana data yang memang layak untuk kita gunakan dan mana yang tidak. Kita bersihkan gitu ya. Jadi ini proses data cleaning sangat penting teman-teman, karena ketika data yang kita gunakan tidak bersih atau tidak clean, maka ini akan berpengaruh kepada analisa nanti yang kita lakukan. Bisa jadi nanti keputusannya atau hasilnya itu salah gitu. Jadi kita betul-betul harus membersihkan data ini di awal dengan secara seksama, dengan demikian kita bisa menghasilkan hasil-hasil yang bisa dipercaya atau reliable. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan data. Nah, ini penting juga. Jadi pengolahan data itu eh, dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif. Ya, jadi apa tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang menggambarkan kondisi aktual ya dari tadi penjualan itu sendiri seperti apa, kemudian rata-rata penjualan seperti apa, bagaimana variasi produknya gitu ya, distribusi penjualan antar kategori dan sebagainya. Jadi nanti ini di pengolahan data akan terlihat banyak hasil data yang bisa kita gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah penyajian dan visualisasi data. Nah, jadi hasil analisa data itu teman-teman, kita lebih banyak kan pasti keluar data gitu ya. Tapi ini zaman sekarang kita tuh saja ingin hasil data kita itu, hasil analisa kita itu lebih mudah dibaca oleh audiens ya, peserta gitu. Karena biasanya yang melihat itu bukan hanya orang-orang yang paham statistika gitu kan, tapi banyak juga orang awam ya. Jadi kita perlu menampilkan data itu berdasarkan tidak hanya data ya bentuknya. Sekarang kita bisa menampilkan dalam bentuk apa? Gambar ya, atau misalnya tadi bentuknya grafik. Grafik itu macam-macam. Kalau tren kan mungkin garis. Kalau misalnya itu sifatnya share atau pakai market share mungkin bentuknya pie chart gitu. Jadi memang kita akan mencoba untuk melakukan penyajian data secara baik. Artinya mudah dibaca, mudah ditangkap atau dipahami oleh audiens gitu ya. Jadi itu yang kita harus perhatikan juga selain tadi eh, kalau datanya sudah baik, nah kalau penyajiannya tidak tepat tentu saja ini akan berpengaruh kepada orang-orang yang memahaminya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir terkait dengan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi kita dia sudah dikumpulkan datanya, sudah dibersihkan datanya, tidak ada duplikasi, tidak ada yang anomali. Kemudian kita olah data tersebut dengan baik, kemudian kita sajikan dengan visual data yang baik ya, dengan tepat, menarik, mudah dibaca, mudah dipahami. Nah, eh, yang ultimate-nya adalah tujuannya ada menginterpretasikan data tersebut. Nah, ini harus hati-hati juga teman-teman karena kalau kita punya data sebaik apapun, sereliable apapun, kalau interpretasinya salah, itu juga bisa yang membahayakan dalam artian nanti salah juga gitu ya dalam artian untuk mengambil kebijakan. Jadi kita perlu menemukan makna dari data yang kita akan interpretasikan. Sebaik-baiknya data kita interpretasikan dengan tepat gitu ya. Jadi ini juga akan menjadi penting karena tadi saya sampaikan bahwa ini dasar dari pelaku usaha untuk memformulasikan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Buat kita semua yang masih belajar, tentu saja ini penting untuk kita bisa melakukan manajerial secara manajemen ya, manajemen untuk tadi bagaimana sih kalau ada data gini, berarti harus melakukan apa? Artinya kita mau seperti apa? Jadi ini penting ya di poin terakhir ini teman-teman bahwa kita menginterpretasikan data sebaik-baiknya dan kita juga nanti akan mencoba untuk memberikan kesimpulan terkait materi ini. Baik, next slide Kak Samsul. Nah ini kita serahkan kembali ke Kak Hafiz. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Bu Dita sudah menjelaskan latar belakang penelitian yang kita lakukan. Nah, di sini saya lanjut. Di sini ada penelitian atau deskripsi data, yang dimana data ini digunakan dalam analisis ini merupakan kumpulan transaksi penjualan jam tangan dari berbagai negara dengan total data itu sekitar 2.572 entry
Setiap baris mewakili satu transaksi yang mencangkup informasi mengenai nomor tagihan atau bill number. Yang kedua itu ada item name. Yang ketiga itu ada quantity. Yang keempat itu ada date atau waktu yang menunjukkan tanggal dan waktu transaksi. Yang kelima itu ada price per billion USD, yang dimana harga produk dalam satuan miliar dolar Amerika Serikat. Dan yang keenam ada customer ID, yang dimana ini nih nomor identifikasi pelanggan. Dari data ini tuh nggak semuanya nilainya ada, jadi banyak nilai kosong, jadi kita tidak menggunakan untuk menganalisis datanya. Dan yang ketujuh terakhir ada di country atau negara tempat pembelian dilakukan. Oke, next Pak Samsul. Di sini ada variabel datanya yang dimana tadi sudah dijelaskan ya. Dari bill number itu adalah nomor transaksi penjualan, item name nama produk, jam tangan, quantity jumlah unit yang terjual, atau ada nilai negatif kemungkinan retur atau pengembalian. Di date itu adalah waktu transaksi, price billion USD juga itu adalah harga penjualan produk. Kemudian yang keenam ada customer ID, kode pelanggan, tapi di sini datanya ada beberapa data yang kosong, jadi tidak kita masukkan. Terus juga yang terakhir ada di country, yaitu negara tempat transaksi dilakukan. Dari variabel data ini, kita melakukan hubungan antar variabel, yang dimana di sini ada quantity dan price atau billion USD. Jadi hubungan ini dapat menggambarkan volume penjualan terhadap nilai transaksi. Semakin tinggi harga, biasanya jumlah pembeliannya itu menurun. Tapi meskipun produk premium, tren ini bisa berbeda. Dapat divisualisasikan dalam scatter plot untuk menunjukkan korelasi keduanya. Yang kedua ada date dan quantity, yang dimana hubungan ini memperlihatkan tren penjualan dari waktu ke waktu. Misalnya penjualan meningkat pada periode tertentu seperti musim liburan atau akhir tahun. Dapat divisualisasikan dalam grafik garis. Dan terakhir itu ada country and quantity, yang dimana hubungan ini mengidentifikasikan pasar paling aktif berdasarkan wilayah. Seperti negara dengan volume penjualan tertinggi itu menunjukkan potensi pasar utamanya. Dan kedua ini ada karakteristik variabel, yang dimana di sini ada quantity. Quantity ini menunjukkan tingkat aktivitas penjualan. Nilai negatif mengidentifikasikan pengembalian barang, sementara nilai positifnya itu menunjukkan jumlah penjualan yang aktualnya. Kedua ada price atau billion USD, yang dimana berperan penting dalam menghitung nilai total transaksi dan memahami distribusi harga antar produk. Ketiga itu ada date, yang dimana date memberikan informasi temporal yang memungkinkan analisis tren penjualan sepanjang waktu. Dan keempat itu ada country, yang dimana itu menampilkan variasi lokasi transaksi yang dapat memahami pasar yang dominan. Oke, next. Selanjutnya di sini ada tabel distribusi penjualan jam tangan per negara. Yang dimana pada hasil analisis tabel ini tuh menunjukkan bahwa distribusi penjualan jam tangan tidak merata antar negara. Negara dengan frekuensi transaksi tertinggi menunjukkan pasar potensial yang lebih aktif dalam pembelian jam tangan. Hal ini menandakan bahwa faktor geografis berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Negara-negara tertentu dapat menjadi target utama dalam strategi pemasaran karena memiliki basis konsumen yang lebih besar. Bisa dilihat di sini negara dengan jumlah penjualan tertinggi dapat dianggap sebagai pusat pasar utama bagi produk jam tangan, seperti ada di UK ini. Sementara negara dengan jumlah penjualan terendah mungkin memerlukan pendekatan pemasaran yang berbeda, seperti promosi intensif atau penyesuaian harga. Untuk strategi bisnis perusahaan dapat seperti mempertahankan pasar utama seperti di Inggris dan di Australia. Kemudian ada melakukan ekspansi pasar potensial di negara-negara dengan penjualan negara namun berpotensi tumbuh, misalnya Jerman atau Prancis. Oke,
Next, Kak Samsul. Oke, di sini tren penjualan jam tangan per bulan akan dijelaskan oleh Pak Samsul. Eh, Terima kasih De Hafiz dan Kak Dita. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait tabel tren penjualan jam tangan per bulan, di mana kita bisa lihat bahwa di sini di sebelah kiri itu adalah jumlah penjualan dari mulai 7.500 sampai dengan 27.500. Sedangkan di tabel bawah itu menandakan bahwa bulan dari Desember sampai dengan Januari 2011. Jadi di tabel ini menggambarkan tren penjualan bulanan yang berfluktuasi sepanjang periode pengamatan. Terlihat adanya puncak penjualan pada bulan-bulan tertentu, yang kemungkinan berkaitan dengan momentum promosi atau musim belanja seperti akhir tahun. Sebaliknya, pada bulan-bulan tertentu terjadi penurunan yang signifikan yang disebabkan oleh faktor mungkin ekonomi, stok barang yang kosong, atau siklus permintaan musiman. Jadi, analisis tren waktu ini penting bagi manajemen untuk menentukan periode ideal peluncuran produk baru atau kampanye promosi. Dengan mengetahui kapan penjualan meningkat, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi distribusi dan penawaran harga. Contoh, pada bulan Desember jumlah penjualan berada di puncak tertinggi sekitar 27.500 unit. Namun, pada bulan Januari 2011, penjualan turun drastis menjadi hanya sekitar 7.500 unit. Dengan demikian, terjadi penurunan penjualan sekitar 20.000 unit atau lebih dari 70% dalam satu bulan. Garis grafik miring tajam ke bawah menunjukkan adanya tren penurunan signifikan pada awal tahun. Kemungkinan besar Desember merupakan periode musim belanja seperti liburan atau perayaan gantian tahun, di mana konsumen membeli jam tangan untuk hadiah Natal atau Tahun Baru. Setelah periode tersebut, permintaan menurun tajam pada Januari karena selesainya musim liburan, penurunan daya beli setelah akhir tahun, atau perilaku konsumen yang menahan pembelian di awal tahun. Lanjut untuk tabel hubungan antara harga dan jumlah penjualan. Nah, di sini dijelaskan bahwa di tabel sebelah yang menuju ke atas itu adalah jumlah penjualan dari 0 sampai dengan 1.400 unit, sedangkan di bawah itu adalah 0 sampai 250 harga ya, billion US dollar. Baik, di sini tabel ini menunjukkan hubungan antara harga, price, dan jumlah penjualan atau quantity. Dari visualisasi terlihat bahwa sebagian besar titik data terkonsentrasi pada harga rendah dengan volume penjualan tinggi. Sementara pada produk dengan harga tinggi, jumlah penjualan cenderung menurun. Pola ini menunjukkan adanya hubungan negatif antar harga dan kuantitas penjualan. Semakin mahal produk, semakin kecil volume penjualan. Meskipun terdapat beberapa outlier yang menunjukkan pembelian besar pada produk premium. Jadi hubungan ini mencerminkan prinsip dasar ekonomi permintaan, di mana harga yang tinggi biasanya menurunkan minat pembeli. Namun pada segmen produk mewah, fenomena ini berbeda karena faktor prestis dan eksklusif juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya di sini terkait statistik deskriptif penjualan jam tangan. Di tabel ini kita bisa lihat di mana ada count, min, terus standar deviasi, nilai minimum, kuartil, ya 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimum. Dari di jumlah data atau count, itu quantity dan price masing-masing memiliki 2.567 observasi. Artinya ada 2.567 data penjualan atau transaksi yang dianalisis. Lalu kita ke bawah ke min atau rata-rata. Quantity rata-rata per transaksi adalah 13,89 unit. Price rata-rata bernilai 3,3 miliar US dollar. Ini menunjukkan bahwa pada umumnya transaksi bernilai kecil karena nilai maksimumnya sangat tinggi. Lalu kita lanjut ke standar deviasi.
Quantity 42,10 dan price 6,36 menunjukkan tingkat variasi yang tinggi. Artinya, data tidak terpusat di sekitar nilai rata-rata. Terdapat beberapa transaksi dengan nilai jauh lebih besar dari rata-rata. Terus selanjutnya nilai minimum. Quantity minimum sama dengan tadi nilainya adalah 1 ya. Artinya ada transaksi dengan hanya 1 unit. Terus price minimum itu terlihat kita baca atau kita lihat adalah 0. Artinya ada data dengan nilai harga 0 bisa karena diskon penuh, data kosong atau kesalahan pencatatan. Lanjut, ada kuartil. Di situ ada 25%, 50%, dan 75%. Di kuartal pertama 25%, data berada di bawah 2 unit untuk quantity dan 1,2 miliar US dollar untuk price. Lalu yang 50% median, setengah data memiliki quantity di bawah 6 unit dan price di bawah 2,1 miliar US dollar. Lalu kita masuk ke kuartal 3, 75%. Data memiliki quantity di bawah 12 unit dan price di bawah 3,75 miliar US dollar. Sebagian besar data berada dalam rentang yang relatif kecil, 1-12 unit. Hanya sebagian kecil yang jauh lebih besar. Lanjut, terakhir untuk nilai maksimum. Jelas sekali di situ quantity maksimum 1.488 unit dan price maksimum 254,43 miliar US dollar. Nilai ini sangat jauh di atas rata-rata, mengindikasikan adanya outlier besar yang dapat mempengaruhi rata-rata. Lanjut, di sini kita lihat adalah kesimpulan. Jadi di mana dominasi pasar berada di United Kingdom atau UK sebagai pusat penjualan terbesar. Sebagian besar negara lainnya hanya menyumbang persentase kecil terhadap total penjualan global. Pada bulan Desember, jumlah penjualan berada di puncak tertinggi sekitar 27.500 unit. Namun pada bulan Januari 2011, penjualan turun drastis menjadi hanya sekitar 7.500. UK atau Inggris memiliki penjualan tertinggi sekitar 15.000 unit, sedangkan Jerman, Spanyol, Norwegia, Belgia, Swiss, Lituania, Portugal, Belanda, Polandia, dan Italia memiliki penjualan yang jauh lebih rendah, sebagian besar di bawah 1.000 unit. Tren penjualan bersifat musiman, seperti season trend ya, meningkatkan di akhir tahun dan menurun tajam di awal tahun. Produk jam tangan dengan harga terjangkau mendominasi pasar dan menjadi kontributor utama terhadap total penjualan. Harga di bawah 10 miliar US dollar dan jumlah penjualan tinggi hingga lebih dari 1.000 unit. Sedangkan pada harga di atas 50 miliar US dollar, penjualan hampir nol atau produk dengan harga premium atau eksklusif hanya terjual dalam jumlah kecil. Selanjutnya, kesaran saya kembalikan lagi kepada De Hafiz. Silakan. Oke, terima kasih Pak Samsul sebelumnya. Kemudian di slide terakhir ini yaitu disaran kita berfokus pada pasar dengan performa tertinggi, yaitu negara-negara dengan volume penjualan besar perlu dijadikan prioritas utama dalam strategi pemasaran dan distribusi. Kedua, untuk strategi bisnis perusahaan dapat mempertahankan pasar utama seperti Inggris dan Australia. Dan yang kedua itu melakukan ekspansi pasar potensial di negara-negara dengan penjualan rendah namun berpotensi tumbuh, semisal di negara Jerman ataupun di Prancis. Dan terakhir itu ada perlunya dilakukan strategi harga yang adaptif. Produk berharga tinggi memerlukan pendekatan branding dan promosi eksklusif, sementara produk dengan harga rendah dapat ditingkatkan penjualannya melalui promosi value dan diskonan musiman. Oke, jadi next, Mas Samsul. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun pengertian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.